Kemudian terkait dengan masih tentang kontrol output, tentang retention di sini. Retention di sini karena komputer atau space di sini yang terkait dengan persoalan space penyimpanan data itu memang mahal gitu diciptakan begitu, maka periode retensi dan juga syarat-syarat penyimpanan data itu harus terdefinisi dengan baik. Jangan sampai terus-terusan nambah storage sementara data yang disimpan itu tidak dibutuhkan lagi, tidak diperlukan. Mengapa harus terus-terusan membeli storage? Toh data yang disimpan juga sudah tidak dibutuhkan. Nah, dalam hal ini memang harus ada pendefinisian secara baik. Misalnya begini, untuk data-data yang sifatnya transaksional itu cukup disimpan selama 1 tahun ke depan misalnya gitu. Tapi untuk data-data yang sifatnya manajerial dan sifatnya katakanlah ringkasan eksekutif, kepentingannya untuk pimpinan-pimpinan, maka datanya disimpan lebih lama. Dan jelas harus diidentifikasi, diberi label di data-data itu pembedaan antara jenis-jenis data itu. Sehingga bagi data yang sudah bisa diperbaharui, katakanlah yang untuk tadi transaksi selama setahun sudah cukup dan tidak diperlukan lagi, bisa digantikan untuk menyimpan transaksi berikutnya. Dalam hal ini, itu yang maksud retensi, itu, supaya tidak terjadi pemborosan yang tidak dibutuhkan. Gitu, maksudnya di sini. Demikian juga dalam hal penyimpanan informasi, katakanlah bisa diakses oleh orang lain, tetapi tetap harus dijamin keamanannya tidak gampang dibuka. Maka di sini harus ada juga pengamanan, ya, keamanan. Salah satunya melalui enkripsi, menggunakan teknologi enkripsi untuk mengamankan supaya data itu walaupun katakanlah secara fisik bisa dicuri, tetapi tidak bisa dibaca, tidak bisa digunakan. Itu bagian dari retention terhadap pengendalian output. Berikutnya kita lihat di sini testing atas completeness, akurasi dan validitas. Nah, di sini terkait dengan hal-hal akurasi dan kelengkapan dari transaksi itu yang harus dilihat adalah penggunaan screen di sini, ya, layar. Bagaimana memuat data apa saja, apakah cukup lengkap atau ada yang ketinggalan dan seterusnya. Begitu juga terkait dengan proses cek di sini, pengujian terkait dengan persoalan-persoalan validasi, nilai-nilai validasi. Katakanlah untuk mengetikkan angka dan seterusnya, atau merekam data-data yang itu misalnya dengan cara dilihat dari barcode, data-data atau dari kode-kode yang lain, nah, sudah betulkah akurat dan lengkap. Gitu. Demikian juga balancing total between job. Gitu. Itu harus dibandingkan antara data yang masuk dan data yang direkam. Gitu. Adakah keseimbangan? Jangan sampai yang masuk itu ada 10, tetapi yang terekam hanya 9 misalnya. Kemudian juga reasonableness, check again expected volume or value. Sama saja, ini seperti tadi, harus dilihat jumlah-jumlah data pada saat di proses-proses input transaksi, maksudnya di transaksi ini, ya. Bagaimana bahwa volume atau nilai-nilai data itu benar, gitu kan, antara yang harus direkam dengan hasil rekamannya. Juga harus dilakukan rekonsiliasi antar sistem di sini. Kalau itu sistemnya ada beberapa, bisa jadi ya seperti tadi, datanya sama tapi sistemnya berbeda, bisa jadi datanya yang dikeluarkan juga jadi beda pada sumbernya sama. Nah, kalaupun ada beda, harus jelas alasannya apa. Demikian juga di sini pendistribusian pada output terus terkendali dengan baik. Itu yang dituntut dari testing atas kelengkapan, akurasi, dan validitas. Masih terkait testing di atas, yang dimaksud completeness di sini, kelengkapan itu adalah bahwa itu sudah melalui proses error handling. Prosedur ini sudah dilalui. Misalnya di sini ada logging, reporting, dan correction of error. Kalau terjadi error, tetap ada penjelasannya, ada koreksi. Sehingga kekurangan-kekurangan itu sudah ada catatannya, penjelasannya.
pencatatan, kemudian pelaporan, dan juga ada koreksi terhadap kesalahan. Demikian juga akurasi, misalnya di sini untuk meyakinkan bahwa data itu sudah benar melalui proses validasi antara yang diterima dengan data yang dilakukan transaksi. Jadi akurasi benar lah gitu ya, akurat sini ya. Masih terkait itu juga completeness, akurasi dan validitas. Nah, dalam hal ini ada proses yang dilakukan secara batch, tidak secara langsung, tidak secara online. Tentu ini juga harus dilakukan rekonsiliasi juga, ya. Harus dilakukan juga islah antara transaksi yang masuk dan juga transaksi yang keluar. Gimana? Nah, seperti tadi, antar inputnya, major processing module juga, branching point dan output point ini yang harus dilakukan pengujian supaya proses proses batch ini berjalan dengan aman, benar, dan juga di sini valid, gitu kan, juga lengkap. Berikutnya adalah di sini pengujian atas otorisasi. Ya, kaitannya dengan otorisasi privilege biasanya ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan proses otorisasi terkait dengan persoalan privilege, hak akses lah biasanya, atau hak menggunakan aplikasi di tingkat mana kan, sesuai dengan yang seharusnya. Seperti contoh untuk sederhana tadi di Igrasias, antara mahasiswa, dosen, dan tenaga penunjang akademik punya sama-sama akses ke dalam Igrasias, tetapi privilege masing-masing beda. Termasuk programmer juga atau sistem analis. Mereka beda privilege-nya. Ada hal ini itu adalah otorisasinya. Pengendalian otorisasinya seperti apa? Itu yang harus diuji dalam poin ini. Nah, di sini kita melihat beberapa hal. Yang pertama di sini adalah yang harus dilihat dari otorisasi, pengendalian otorisasi itu adalah persoalan hak akses para pengguna di sini. Harus dilihat secara, harus dilakukan review secara periodik maksudnya di sini ya. Artinya selain kita melakukan pengujian, melakukan review terhadap hak akses pengguna ini, si mereka yang melakukan pemrosesan di sini, proses owners atau business ownernya harus melakukan review juga terhadap masing-masing user yang dibolehkan masuk ke dalam sistem itu. Supaya tadi tidak semua orang atau orang-orang yang tidak berhak itu supaya tidak terus-terusan diberi hak akses dan seterusnya. Dan harus dilakukan sertifikasi. Itu di sini reallocated when moving from one role to another. Nah, termasuk ini bisa saja satu orang katakanlah ya, tadinya programmer sekarang sudah menjadi sistem analis. Nah, tentu nanti otoritasnya akan berbeda. Itu juga harus dilakukan realokasi terhadap peran antara satu orang dengan orang lain. Atau bisa jadi seseorang mengalami mutasi dari bidang A ke bidang B. Tetap menggunakan sistem itu, tetapi perannya berubah. Maka dengan demikian akan mengubah otoritasnya juga. Itu yang harus ditangani oleh para pengelola sistem informasinya. Begitu juga terkait dengan authorization for privilege access right should be reviewed. Nah, ini harus dilakukan review untuk disertifikasi oleh para pengelola sistem informasi ini atau pemilik aplikasi ini. Karena dalam waktu tertentu bisa saja orang itu berubah peran, ya. Katakanlah di unit bisnisnya, yang tadinya pelaksana naik jadi supervisor, yang tadinya supervisor jadi manajer dan seterusnya. Tentu itu akan berubah privilege atau otoritasnya. Begitupun terkait dengan persoalan ini ya, at regular interval. Nah, ini harus sama dengan di atas, harus dilakukan pengujian, meyakinkan bahwa yang tidak memperoleh otoritas itu ya harus tidak diberikan. Kan? Dengan tetap aja diberikan. Atau perubahan-perubahan terhadap privilege juga harus dicatat di sini. Should be logged for periodic review. Itu harus ada catatannya. User A berubah otoritasnya dari 1, 2, 3, 4 berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, karena naik jabatannya dan seterusnya.
itu harus dilakukan secara periodik atau secara rutin per waktu tertentu. Selanjutnya kita lihat di sini pengujian atas segregation of duties. Apa yang maksud segregation of duties? Di sini adalah pemilihan fungsi. Dalam satu unit itu tentu ada satu pekerjaan yang di situ dimintakan yang mengerjakannya lebih dari satu orang. Apa sebab? Karena kemungkinan bisa terjadi konflik of interest jika semuanya dikerjakan oleh satu orang. Untuk sederhananya begini, ada satu pekerjaan, ada pelaksana, ada pemeriksa misalnya begitu ya. Pelaksana dan pemeriksa sebaiknya orangnya yang berbeda. Apa sebab? Kalau yang memeriksa yang juga yang melaksanakan, itu kemungkinan besar akan terjadi konflik of interest. Tentu akan selalu dibenarkan hasil pekerjaannya itu oleh si pemeriksa, orang yang sama. Tapi kalau orangnya dibedakan, itu bisa mengamankan terhadap hasil pekerjaan karena orangnya berbeda kepentingan. Yang pertama kepentingannya melaksanakan, sedangkan yang kedua harus memeriksa bahwa pelaksana itu sudah benar memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan. Maka dengan demikian itu yang maksud segregation of duties. Orangnya itu harus berbeda. Ini juga harus diperiksa oleh seorang auditor. Sudahkah terjadi pemilihan fungsi misalnya? Itu yang dimaksud di sini, ya, sehingga tidak terjadi kolusi. Nah, kalau sudah terjadi kolusi, itu yang bisa menyebabkan korupsi loh, ya. Apakah korupsi data, korupsi waktu, spek yang tidak benar dan seterusnya. Akhirnya jadi tidak tercapai tujuan dari proses bisnis. Berikutnya kita lihat di sini masih lanjutan segregation of duties di sini ya. Dalam penerapannya di lapangan di sini. Organisasi kecil bisa saja terjadi segregation of duties. Itu yang dimaksud di sini. Bagi unit-unit kecil, katakanlah begini, di PT Telkom itu memiliki cabang bahkan unit-unit sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Pelosok-pelosok, katakanlah pelosok seperti di Papua. Papua yang demikian luas tetapi penduduk sedikit tetap harus dilayani supaya memperoleh layanan telekomunikasi. Tetapi untuk penyelenggaraan telekomunikasi itu tetap harus lengkap. Ada, kalau dahulu itu dikenal dengan stasiun otomat. Ada sentral telepon, katakan begitu ya. Nah, tetapi pengguna sentral telepon di kota-kota kecil itu sedikit saja. Paling hanya puluhan orang, katakan begitu. Toh tidak semua masyarakatnya membutuhkan. Tetapi bagi elit-elit di kota itu butuh keberadaan telepon. Nah, oleh karena itu tetap diberdirikan itu sentral telepon di tempat tersebut, tetapi keberadaannya itu tidak perlu lengkap seperti sentral telepon di Jakarta misalnya. Kalau di Jakarta itu dalam satu sentral telepon itu waktu itu terdiri dari berbagai petugas yang menangani berbagai fungsi di sentral telepon di Jakarta. Tetapi kalau di Papua, kota-kota kecil itu cukup satu orang saja. Tetapi masalahnya satu orang ini harus mengerjakan semua tugas. Nah, ini yang maksud bahwa organisasi kecil itu agak sulit untuk menerapkan segregation of duties. Tetapi kesulitan itu bisa ditangani di sini dengan cara-cara ini seperti di bawah. Bagaimana monitoring terhadap aktivitasnya? Kemudian adakah audit trail-nya? Ya, audit trail kalau sekarang itu ya tentu dari aplikasi. Setiap kegiatan apa yang dilakukan oleh orang tersebut harus tetap direkam, harus tetap ada datanya. Dan juga di sini harus ada supervisi dari atasannya. Katakanlah atasannya di kota yang berbeda, berjauhan. Tapi secara periodik ada laporan, kemudian ada pengendalian, kontrol, dan berupa katakanlah disposisi baik secara online maupun secara manual, dikirim lewat fax kalau dahulu itu begitu. Itu tetap secara online juga pada dasarnya. Ada instruksi-instruksi, itu bagian dari manajemen supervision. Jadi di sini prinsip segregation of duties itu perlu, terutama di unit-unit yang besar. Tetapi untuk unit-unit kecil agak sulit menerapkannya, hanya tetap bisa diatasi supaya benar kerjanya tidak terjadi kolusi, katakanlah seperti di atas,
maka melalui aktivitasnya itu selalu dimonitor. Ada audit trail dan juga supervisi dari manajemen tetap dijalankan. Itu adalah yang harus diperiksa oleh auditor manakala melakukan sampling katakanlah ke satu unit kerja yang terpencil jauh, yang di situ yang bekerja dan juga hanya 1-2 orang, paling hanya satu satpam dan satu penunggu operasional teknis dari kantor tersebut, katakanlah begitu. Karena memang harus dilayani terus masyarakat yang ada di sekitaran area sentral tadi. Baik, saya kira itu untuk kuliah kita pada pekan ke-10 ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga membawa manfaat bagi kita semua pada perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.